what's up, lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back di channel Muhammad Ismail. Oke cuy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lo lagi. Gak usah berlama-lama nih, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih, let's go. Emang ada apanya nih? Halo mas, kenalin gue Alven dan gue cuma mau cerita dikit tentang temen gue yang benar-benar bikin kepala cenut-cenut tiap gue inget. Jadi kita ini circle tongkrongan kecil yang isinya anak-anak umur 20-an awal yang harusnya udah mulai waras soal percintaan. Tapi ternyata ada satu spesies men langka bernama Jarel yang logikanya dititipin ke pacarnya. Awalnya semua normal, dia kenal cewek ini dari sosmed, chat intens terus jadi Ian super cepet kayak dikejar sortoran. Kita udah ngerasa aneh karena baru seminggu kenal tapi udah panggil sayang-sayangan level over. Tapi ya udahlah, kita pikir paling juga pas awal bucin biasa, sampai akhirnya kita sadar ini bukan bucin biasa nih, bucin yang udah masuk tahap tolong diselamatkan tapi orangnya nolak diselamatkan gitu. Dari situ hidup kita jadi penuh cerita absurd yang kalau dipikir sekarang malah bikin ngakak campur prihatin. Masuk ke minggu ketiga mulai kelihatan red flag yang bahkan orang random di jalan juga nggak bisa notice, ceweknya ini sering banget hilang. Alasannya klasik, tidur, sibuk, atau tiba-tiba ada urusan keluarga yang gak jelas. Tapi yang bikin kita geleng-geleng setiap dia balik ceritanya berubah-ubah kayak sinetron yang caption script. Pernah suatu hari dia bilang lagi di rumah sakit, besoknya dia upload story lagi nongkrong santai. Kita semua langsung bro ini jelas bohong. Tapi si Jarel dengan santai bilang mungkin itu foto lama. Kita langsung saling lihat-lihatan kayak ini orang serius apalagi latihan jadi badut sih. Bahkan pas kita tunjukin bukti timestamp story-nya, dia masih bilang kita negative thinking. Di situ gue mulai sadar bukan cuma matanya yang ketutup cinta tapi otaknya juga kayak lagi libur panjang tanpa izin resmi sama sekali. Puncaknya itu pas suatu malam kita lagi nongkrong terus tiba-tiba Jarel dapat chat panjang dari ceweknya yang isinya drama full package. Katanya dia lagi posisi sulit, lagi banyak masalah dan butuh waktu sendiri, tapi akhirnya 5 menit kemudian kita lihat akun lain nge-tag dia lagi dinner romantis sama cowok lain. Semua langsung heboh nunjukin ke Jarel sambil berharap dia akhirnya sadar, tapi apa yang terjadi dia malah bilang itu sepupunya kali. Gue hampir keselak minum, sumpah sepupu apaan dinner candlelight sambil gandengan tangan. Kita udah ngomong baik-baik, bahkan ada yang sampai setengah emosi tapi dia tetap bela mati-matian. Kayak lagi sidang tapi dia jadi pengacara sekaligus korban yang gak mau menang. Di titik itu kita cuma bisa ketawa sambil mikir, ini orang kuat banget ya. Bukan hatinya tapi denialnya. Beberapa hari kemudian kejadian makin liar. Jarel sampai minjem duit ke kita buat ngirim hadiah ke ceweknya, padahal jelas lagi dijauhin. Kita tanya ngapain sih masih effort segitunya, dia jawab dengan penuh keyakinan gue yakin dia beda, cuma lagi butuh waktu. Padahal tiap hari kita lihat sendiri dia diabaikan, chat dibalas seadanya, bahkan kadang nggak dibalas sama sekali. Yang bikin ngakak sekaligus kasihan, dia masih ada status romantis seolah semuanya baik-baik aja. Kita yang baca aja sampai bingung. Ini dia lagi pacaran atau lagi ikut lomba sabar tingkat nasional ya? Sampai akhirnya setelah sekian lama dibohongin, dia baru sadar. Itu pun setelah ceweknya benar-benar hilang tanpa jejak. Dan pas dia cerita sambil ketawa kering, kita semua cuma bisa bilang akhirnya turun juga dari langit hayalan bro. Jadi ya dari cerita ini gue cuma mau bilang kadang kita tuh nggak buta tapi sengaja tutup mata karena nggak mau kehilangan. Dan jujur aja punya temen kayak Jarel tuh capek, tapi juga jadi bahan cerita paling gokil di tongkrongan. Kita kesel tapi juga sayang karena kita tahu dia cuma lagi terlalu dalam. Buat lo lagi ngerasa relate, coba deh pelan-pelan buka mata. Karena cinta sehat itu nggak bikin lo jadi bahan ketawaan satu circle. Selain jadi bahan ketawaan satu circle, lo juga jadi nggak bahan overthinkingnya. Itu juga nggak jadi bahan pikirannya juga gitu loh. Nih kayak apa ya, lu udah lama sendiri nih, kayak ada dia kok sama gitu, sama-sama sepinya gitu loh ya. Next, cerita selanjutnya. Halo mas, kali ini gue mau cerita lagi soal teman gue yang level bucinnya udah gak bisa ditolong pakai logika. Jadi di circle gue ada satu orang bernama, itu anaknya asik humoris tapi sayangnya kalau udah salah cinta otaknya langsung auto off. Semua bermula dari dia kenal cewek random di game online yang bahkan aja kita nggak pernah lihat mukanya secara jelas. Awalnya kita santai aja mikir paling cuma teman mabar biasa, tapi makin lama dia mulai berubah. Tiap hari video call, tiap malam teleponan, sampai-sampai kalau kita ajak nongkrong jawabannya selalu gue lagi nemenin dia. Padahal yang ditemenin cuma suara doang. Dari situ kita udah curiga, tapi ya kita biarin dulu sampai akhirnya kejadian aneh muncul satu per satu. Dan sumpah ini lebih absurd dari cerita sebelumnya. Masuk ke minggu kedua, mulai kelihatan hal-hal yang bikin garuk-garuk kepala. Ceweknya ini sering banget minta hal yang gak masuk akal, kayak minta dibeliin pulsa, top up game, bahkan pernah dibayarin paket internet tiap minggu.
temen gue dengan santainya nurutin tanpa mikir 2 kali. Kita udah bilang, bro, lu kenal dia udah jajah belum jelas, tapi dia malah jawab gue percaya sama dia. Yang bikin kita makin angkat sekaligus kesel, tiap kita kasih saran dia malah balik ceramahin kita soal arti kepercayaan dan hubungan. Emang udah nikah, emang udah jadi suaminya gitu ya. Kadang yang udah suami masih ada saling percaya gitu. Padahal hubungan juga belum jelas tuh hubungan apa. Bahkan suatu hari ceweknya ngaku lagi sakit parah, tapi pas dicek akun lain dia lagi live ketawa-tawa bareng sama orang lain. Kita tunjukin ke temen gue, berharap dia sadar, tapi lagi-lagi dia punya 1000 alasan buat ngebela, kayak otaknya udah dikunci password cinta yang gak bisa di reset. Puncaknya itu pas temen gue mulai berubah jadi full bucin tanpa filter. Dia rela bergadang tiap malam cuma buat nemenin ceweknya yang katanya gak bisa tidur. Padahal ujung-ujungnya dia sendiri yang tumbang pas kuliah. Pernah suatu hari dia telat masuk kelas penting karena semalam nemenin curhat yang ternyata isinya cuma drama receh. Kita udah bilang berkali-kali tapi dia tetap kekeh. Yang paling gak masuk akal, dia pernah ngirim uang cukup besar karena ceweknya bilang lagi butuh banget buat keperluan mendesak. Tapi beberapa jam kemudian kita lihat akun cewek itu apa story lagi jalan-jalan santai di mall. Kita langsung heboh kirim bukti ke temen gue, dan lo tau apa jawabannya? Mungkin itu buat nenangin diri. Di situ kita semua langsung diem, bukan karena setuju tapi karena udah capek debat sama orang yang lebih milih halu daripada fakta. Nih biskes nih. Beberapa hari setelah itu kejadian makin gak masuk akal. Ceweknya tiba-tiba ngilang total tanpa ada kabar, chat gak dibalas, telepon gak diangkat. Teman gue mulai panik tapi masih berusaha positif. Dia bilang mungkin lagi sibuk atau lagi ada masalah. Kita yang denger cuma bisa tarik napas panjang sampai akhirnya akun cewek itu benar-benar hilang dari telan bumi. Di situ baru si teman gue mulai kelihatan drop, tapi yang bikin kita campur aduk antara kasihan dan main ketawa. Dia masih bilang gue yakin dia bakal balik. Kita semua cuma bisa tepuk pundak dia pelan sambil dalam hati mikir, ini bukan cinta, ini latihan kehilangan dengan cara yang paling ribet. Tapi ya setidaknya dari situ dia mulai sadar pelan-pelan. Walaupun butuh waktu dan drama yang gak sedikit buat sampai ke titik itu. Jadi ya cerita ini gue cuma mau bilang, kadang rasa percaya itu bagus, tapi kalau berlebihan malah jadi jebakan, oke? Kita bukan nggak boleh sayang, tapi jangan sampai kehilangan logika cuma demi orang yang bahkan belum tentu tulus. Siap, ya? Intinya kacamata mama udah. Oke, next cerita selanjutnya. Halo mas, kali ini gue mau share cerita yang jujur aja, tiap diingat bikin gue ketawa sendiri sambil geleng-geleng kepala. Jadi di tongkrongan gue ada satu temen bernama itu. Anaknya asli pintar, rajin, dan lumayan bijak kalau ngasih saran ke orang lain. Tapi entah kenapa, tiap diri sendiri yang jatuh cinta, semua teori yang dia punya langsung hilang tanpa jejak. Awalnya dia kenal cewek ini dari temen kampus, terus dekat, terus jadian, dan semuanya kelihatan normal banget. Kita semua bahkan sempat mikir, wah ini kayaknya hubungan sehat, kayaknya. Tapi ternyata kita terlalu cepat menyimpulkan, pelan-pelan mulai kelihatan keanehan kecil yang lama-lama berubah jadi keanehan besar. Dan dari situ kisah kebucinan temen gue mulai naik level, dari yang awalnya lucu di makin absurd dan gak masuk akal, tapi tetap aja dijalanin dengan penuh keyakinan. Masuk ke fase 1 bulan, mulai kelihatan tanda-tanda yang bikin kita semua curiga. Ceweknya ini sering banget bikin aturan aneh, kayak teman gue nggak boleh nongkrong tanpa izin, nggak boleh lama-lama sama temen, bahkan harus update setiap jam lagi ngapain. Yang bikin kita makin heran, temen gue nurut aja tanpa protes. Kita sempet nanya, bro, lu nggak ngerasa dikekang? Dia malah jawab santai, ini bentuk perhatian. Kita langsung gini, bentuk perhatian. Kita langsung saling pandang, bingung harus ketawa atau khawatir. Suatu hari dia bahkan batal ikut acara penting cuma karena disuruh nemenin video call berjam-jam. Padahal isi video callnya cuma diem-dieman sambil main HP masing-masing. Tolol itu. Kita udah coba ngingetin pelan-pelan, tapi dia selalu punya alasan buat ngebela, kayak udah punya filter khusus yang bikin semua hal aneh terlihat normal di matanya. Puncaknya itu terjadi pas kita lagi ada rencana liburan bareng yang udah direncanain dari jauh-jauh hari. Semua udah siap, tiket udah dibeli, penginapan udah aman, tinggal berangkat. Tapi tiba-tiba teman gue cancel H-1 dengan alasan klasik, dia lagi butuh gue. Kita pikir ada kejadian serius, ternyata cuma karena ceweknya lagi bad mood tanpa jelas. Kita semua langsung speechless. Yang lebih parah, beberapa jam kemudian ceweknya malah story lagi hangout sama teman-temannya dengan muka happy. Kita kirim ke teman gue berharap dia sadar, tapi responnya bikin kita tepuk jidat. Oh itu biar dia nggak kelihatan sedih. Tolol. Cinta boleh tapi tolol jangan gitu loh. Di situ kita semua langsung ketawa kencang, bukan karena lucu tapi karena udah nggak tahu lagi harus bereaksi gimana sama logika yang dipelintir sejauh itu.
Hari-hari berikutnya makin penuh kejadian yang bikin ikut campur aduk antara kasihan dan pengen nyadarin paksa. Temen gue sering ngalah, makin sering minta maaf padahal dia nggak salah, bahkan sampai rela diomelin cuma karena telat balas chat beberapa menit. Kita yang lihat dari luar udah capek sendiri, sampai akhirnya titik balik datang ke ceweknya tiba-tiba minta putus dengan alasan ingin fokus ke diri sendiri. Itu alasan klasik. Yang bikin plot twist, 2 hari kemudian dia udah upload foto bareng cowok lain. Temen gue awalnya masih denial, tapi lama-lama mulai diem dan merenung. Kita nggak banyak ngomong, cuma nemenin dia aja. Lucunya baru minggu kemudian dia sendiri yang cerita sambil ketawa nyadar kalau selama ini dia terlalu maksa, hal yang jelas nggak sehat. Jadi ya dari cerita ini kita bisa belajar kalau kadang cinta itu bukan soal seberapa kuat kita bertahan, tapi seberapa sadar kita buat berhenti. Di waktu yang tepat bucin itu wajar, tapi kalau sampai bikin kita kehilangan diri sendiri itu udah lampu merah yang harusnya kelihatan jelas. Punya temen kayak temen gue emang bikin emosi naik turun, tapi juga jadi pengingat buat kita semua supaya tetap pakai logika walaupun lagi jatuh cinta. Siap, hormat. Oke, coy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time-nya. Peace. Enjoy.